Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat bergabung di acara sharing bersama Roni Zakaria. Kali ini malam ini kita akan ada sharing tentang Pantura project dari Roni Zakaria yang nanti akan dipandu oleh Arif Furqon. Arif Furqon salah satu dosen sekarang di Thailand, juga sekaligus fotografer. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Roni sudah meluangkan waktu, dan working alam juga buat teman-teman yang sudah memberikan waktu juga. Sekedar informasi, Roni Zakaria juga barusan mengeluarkan buku yang Sea Man and Mountain. Itu kebetulan bukunya masih ada Mas ya, dan bisa diorder ya Mas Roni ya. Jadi buat teman-teman seluruhnya yang belum mendapatkan bukunya bisa langsung kontak Mas Roni atau DM Instagram atau langsung menghubungi via Facebook. Mungkin kita ganti aja jadi book signing virtual sekarang, gimana? Siap. Mungkin nanti di grup ini ada diskon harga spesial lah, yang join di grup ini nanti ke bukti screenshot ke Mas Roni dapat harga spesial nanti. Silakan DM aja nanti. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke moderator Arif Furqon, silakan. Oke. Ini perlu dikenalin dulu ya, Ron ya, siapa Ron? Tapi siapa sih yang nggak tahu ya? Furqon, sorry Furqon, sorry. Halo, oke. Sorry. Ini nanti buat teman-teman yang bertanya, silakan ajukan pertanyaan di chat ya. Nanti bakal kita tampilkan nanti berurutan nanti. Oke, terima kasih. Oke, sip. Oke, makasih Roni udah mau jadi bintang tamunya Working Alam. Makasih juga Working Alam dan kawan-kawan yang udah hadir. Aku kenalin sebentar ya Roni ini. Tapi siapa sih yang nggak kenal Roni? Roni fotografer freelance yang dulu awalnya memulai belajar foto di GFCA, Galeri Foto Jurnalistik Antara. Terus melanjutkan studi di Ateneo de Manila University. Banyak proyek-proyek yang berfokus pada sejarah, isu-isu sosial dan kultural, dan juga isu-isu agama di kondisi saat ini. Oke. Publikasinya udah banyak sekali, Roni Zakaria. Kalau aku pribadi sih kenal Roni Zakaria waktu itu pas di proyeknya yang Diamond Green. Itu wah, keren banget. Bisa kalian search di sekarang. Dan terakhir Roni pameran 2019 di Big Fest, proyeknya Man Mountain Embassy yang sekarang udah jadi buku. Bukunya yang tadi diobrolin udah bisa diorder. Dan terakhir kali yang proyek Pantura ini, Pantura Where Are You Mr. Candles, dipamerin di Objective Singapura, tapi udah tutup ya hari ini. Iya, tanggal 19 terakhir harusnya. Cuma sudah ditutup gara-gara COVID-19 di Singapura. Jadi sebenarnya udah dari seminggu lalu udah ditutup juga. Ya, tapi soal proyek Pantura bisa kalian akses di websitenya Objectivist atau mungkin habis ini diupdate sama Roni di websitenya. Oke, biar terlalu panjang karena waktu kita juga terbatas, langsung aku silakan Roni Zakaria untuk memberikan sedikit pengantar presentasi buat proyeknya Pantura. Oke, Ron, silakan Ron. Dulu ya. Bisa kelihatan ya, ini screen saya. Jadi sebenarnya Pantura sendiri, saya project yang saya mulai dari awal tahun 2018. Ketika itu saya sudah sering pergi laut Pantura untuk bekerja di beberapa tempat sepanjang Pantura, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi saya belum pernah membaca secara dalam mengenai sejarah Pantura itu sendiri. Baru pada 2017 saya membaca buku Pramudia Anantatur, Jalan Pos, Jalan Dendels, dan itu membuat saya tertarik. Dan akhir Desember 2017 saya coba pergi ke beberapa tempat di sepanjang Pantura, termasuk di Lasem, termasuk Semarang, dan Tuban. Saya mencoba melihat apakah proyek ini cukup menarik buat saya untuk saya coba menjadi long term project. Dan setelah 2 minggu saya jalan bersama seorang kawan,
saya rasa sebenarnya cukup menarik untuk bisa saya telusuri lebih jauh karena ada ketertarikan dari pribadi saya sendiri. Terutama diawali di kota Lasem, di mana sejarah Cina yang Tionghoa yang mendarat di Jawa pertama kali sangat kental di sana. Nah, setelah itu saya memulai selama setahun sepanjang 2018 untuk memotret dengan dana pribadi. Karena buat saya proyek-proyek semacam ini ya rada susah untuk kita, gue mau motret ini bisa gak kasih duit. Sepanjang sejarah saya hampir nggak pernah ya dikasih ya. Jadi kalau misalnya berharap, oh nanti kalau gue udah terkenal, gue juga belum terkenal maksud gue. Cuman nggak bakal dapet juga. Jadi kita harus ada barang yang udah rada jadi dulu baru kita tunjukin. Dan juga itu metode yang sebenarnya juga lebih baik daripada kita ada belum ada barangnya kemudian kita coba tawarkan ke pihak-pihak yang bisa support karena kita ingin shape dulu body of work-nya baru kita bisa tawarkan. Nah, saya selama 2015 saya memotret di beberapa tempat selama saya cukup sharing aja ya. Kilas ini ada sekitar 31 foto yang dipamerkan. Sebenarnya fotonya ada lebih banyak lagi, ada sekitar 80-an foto yang kita pilih menjadi 31 foto ini. Jadi sepanjang 2018 saya memotret on and off on and off ya, enggak misalnya enggak sepanjang tahun saya memotret karena saya harus cari kerjaan juga. Ketika ada waktu kosong saya memotret, saya pergi ke Pantura selama seminggu 2 minggu dan saya mencari foto-foto, saya mencatat story, collect stories dari sana. Ketika saya sudah capek, saya pulang. Ya, saya mungkin lanjut lagi kalau ada waktu yang luang. 2019, Objektif mempunyai documentary award yang diadakan tiap tahun. Kebetulan tahun 2019 itu tahun keduanya mereka. Mereka kasih dana sekitar 30 juta. Sebenarnya tidak terlalu besar, cuman menurut saya ini cukup menarik karena akhirnya bisa mereka memberikan kesempatan pameran di galeri yang sangat bagus sekali di Singapura, sebuah kapela peninggalan kolonial. Dan juga ini kesempatan yang baik karena saya juga bisa bekerja sama dengan seorang kurator yang bisa menjadi sparring partner untuk membentuk proyek ini. Nah, sepanjang Pantura saya berhenti di beberapa kota yang menurut saya lebih menarik dibanding kota yang lain. Karena sepanjang Pantura banyak sekali kota-kota yang seperti serupa. Bentukannya sama. Bentukan khas Orde Baru. Semua ada alun-alunnya, ada pusat kotanya, ada Chinatown-nya, ada jalan yang menghubungkan ada provinsi. Semuanya bersama. Tapi ada beberapa kota yang menurut saya lebih punya feel-nya, terutama seperti Lasem, kemudian Cirebon, ada juga Semarang, dan Kudus. Beberapa kota itu mempunyai feeling yang lebih, dari personal saya saja ya, nggak cuma dari history, lebih ke personal saya, dan saya memutuskan stay lebih banyak. Jadi approach saya lebih ke sangat fluid, untuk menentukan di mana saya stay lebih lama, dan di mana saya harus terus jalan. Jadi cara kerja seperti ini lebih fluid daripada cara kerja saya sebelumnya di Main Mountains and Districts, di mana saya tahu harus pergi kemana, dan saya tahu apa yang kira-kira saya ingin foto, saya tinggal ke sana saja. Gitu. Bukan berarti gampang juga sih, cuman ini cara kerja yang baru juga buat saya. Ini di Manyar, di Jawa Timur. Jadi ketika 2018 sudah selesai, saya cukup punya banyak foto, cuma saya merasa saya perlu lebih banyak waktu lagi di beberapa tempat, di beberapa kota seperti yang tadi saya sebut, terutama di Jawa Timur. Untuk itu saya butuh bantuan finansial lebih. Saya mencoba pitching ke beberapa majalah, namun karena lagi-lagi karena ini black and white, majalah editorial world sedikit susah untuk memberikan space untuk karya-karya black and white. Atau mereka ada satunya bilang, ya black and white itu cuma untuk Salgado saja, lainnya ya. Jadi, but never give up, just know what you want. Sebenarnya saya lihat objektif, dan kebetulan mereka memilih saya dapat support, dan itu cukup. Dengan menghemat-hemat, saya berhasil untuk melakukan 3 kali road trip lagi
ke 3 kali tempat selama 2 minggu masing-masing. Saya mengajak seorang kawan, Fatris, penulis dari Padang, untuk mengajak dia agar dia bisa menulis cerita juga. Mungkin apabila ini berlanjut, dan saya yakin sih setelah COVID-19 ini selesai, saya pengen tetap lanjut lagi setelah dapat dana tentunya. Untuk lanjut, apalagi yang saya bisa lihat dan saya kumpulkan dari Pantura. Kalau dari tempat-tempatnya sendiri sih, saya kebanyakan memang pendekatannya lebih free flow ya. Saya tahu tempat-tempat mana yang saya harus pergi. Nah, saya menggunakan Google Map. Saya juga membaca buku tempat-tempat mana yang dianggap menarik, dan saya coba ke sana. Saya lihat dulu Google Map, bakal kira-kira menarik kan nih gitu. Karena nggak mau juga, kita ke sana ternyata ya itu lahan kosong, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang saya cek juga di Google Map, ada street view-nya kan, kira-kira menarik ya kalau saya sana. Saya coba memposisikan diri, apakah kalau saya ke sana, kira-kira feeling-nya gimana. Kalau nggak yakin, tetap pergi aja. Gitu. Jadi untuk meminimalisir efek, zonk gitu ya, karena kan duitnya terbatas juga. Mungkin Furkon juga bisa, mungkin udah baca pengantar sama mungkin bisa naik, karena gue juga nggak tahu mau ngomong apa lagi kan. Gue cuma motret sebenarnya. Oke, lanjut dulu aja kan. Ya. Di sepanjang Pantura gue juga ngelihat semacam, karena buat gue ya Pantura selama ini banyak orang orang Indonesia dari Pantura, orang apa tuh Pantura? Oh ya gue tahu itu jalan yang dibikin oleh Dendels. Tapi Dendels itu sendiri siapa, banyak kita nggak tahu. Pantura itu apa? Oh itu jalan panjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian kalau gue lihat karya-karya yang dibikin sebelumnya, kebanyakan napak tilas ya. Dan gue nggak pengen bikin napak tilas. Gue pengen melihat apa sih yang ditinggalkan oleh sistem kolonialisme itu sebenarnya. Banyak yang memotret peninggalan-peninggalan gedung sejarahnya. Menurut gue juga menarik juga. Cuman gue melihat bahwa kolonialisme, buat gue ya, ide yang gue dapat adalah behavior yang ditinggalkan oleh kolonialis tetap stay di society kita jauh setelah orang-orang Eropa itu pergi gitu. Dan itu terlihat dari struktur masyarakat di sepanjang Pantura. Tetap ada orang yang miskin, tetap ada orang yang lebih well off, ada yang middle class, ada yang nelayan, semua terstruktur dengan secara sistematis, secara nggak sadar. Gue melihat ada ide seperti itu ketika gue baca sejarah namanya Perang Kuning di daerah Jawa Tengah, terpusat di Rembang dan Lasem, di mana saat itu orang-orang dari etnis Jawa, Melayu, Cina, Arab itu bersatu melawan VOC. Dan mereka bersatu, mereka udah nggak entah gimana, ada triggernya, mungkin nanti bisa Google sendiri. Mereka melawan VOC, dan kebetulan mereka kepayahan tuh VOC. Walaupun akhirnya dengan advancement dari military equipment mereka, akhirnya bisa ditembuskan. Mereka kalah juga, teman they fought really well gitu. Belanda sampai kewalahan, dan mereka akhirnya bikin pemisahan secara etnis, di mana masing-masing etnis, Cina, Jawa, Arab, masing-masing dikasih tugasnya masing-masing di society, di mana masing-masing society itu pasti akan menimbulkan konflik secara sengaja, sehingga kita tidak lagi bisa bersatu. Nah, ketika kita nggak bersatu dan kita berantem terus, akhirnya yang di atas lengang-lenggong aja. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi sampai saat ini, kita bisa coba apakah itu sama atau enggak. Gitu. Terlepas siapa yang melakukan ya. Terlepas siapa kulitnya ya. Jadi dari situ ide yang gue dapat ketika membaca sejarah Perang Kuning itu. Dan judul yang kita buat untuk chapter pertama ini, jadi gue buat ini chapter pertama karena gue pengen lanjutin lagi, mungkin ada chapter kedua dan ketiga, sebelum kalau dikasih mungkin bisa jadi buku, tapi gue nggak mau ngomong dulu karena kita nggak tahu, mungkin kita nggak hidup juga sampai tahun depan gara-gara virus ini. Cuman gue bikin judulnya Where Are You Mr. Dendels, karena kita selalu bilang, oh itu dibuat oleh Dendels gitu. Kita buat Dendels.
Tapi Dendels itu kita nggak tahu apa legasinya. Karena legasinya cuma tahu, oh itu legasinya jalanan itu. Sebenarnya jauh lebih dari itu. Dan sejarah itu ternyata juga sangat misleading. Karena sebenarnya Dendels sendiri, setelah gue baca-baca, dia cukup tokoh yang anti korupsi. Dan banyak politisi-politisi di Belanda sana yang nggak suka dengan Dendels. Jadi ibaratnya kalau misalnya ngomong Ahok itu dia Ahoknya Belanda tuh gitu. Banyak yang nggak suka, terus kemudian ditarik, dijelek-jelekin bahwa dia ngebunuhin banyak orang dengan kerja paksa. Padahal ternyata dalam sejarahnya ada banyak yang nggak kerja paksa juga. Mereka dibayar pekerja-pekerja yang mengerjakan jalan itu. Jadi jelas di sini lagi sejarah ditulis oleh yang menang. Dalam hal ini politisi yang anti Dendels saat itu. Ini juga salah satu di kota Surabaya, Gentleman's Club. Jadi beberapa gue dapat akses ke tempat-tempat seperti ini. Menarik sih. Ada juga beberapa foto yang gue dapat nggak sengaja sepanjang jalan. Seperti ini gue lagi habis makan di Rawon Nguling. Terus itu gue lagi keluar, ada apa nih rame-rame gitu. Ternyata ada anak sekolahan baru mau lulusan gitu. Aduh mas, foto. Ya udahlah gue foto dalam hati gue. Gitu. Biar senang gitu kan. Gue juga pengen foto sih. Sekali 2 kali jepret selesai gitu. Dan hasilnya ini. Yang menarik adalah bagaimana mereka orang tua itu sebenarnya lebih excited terhadap acara ini. Di mana orang-orang tua dari anak-anak ini lebih excited. Anak-anak ini sebenarnya lagi, oh gue panas banget nih, udah jam 12 siang gitu. Mending gue di rumah main game gitu kan, main handphone. Dan mereka, aduh ngapain sih gue didanain gini. Yang lucunya, anak-anak laki-laki itu semua didanain dengan kostum-kostum di mana orang tuanya pengen mereka jadi apa pas gede. Laki-laki selalu jadi tentara, pilot, polisi, atau dokter. Tapi yang cewek selalu gaun pengantin. Jadi sana cukup menarik. Dan dari foto ini yang gue nggak sadar ya, lihat ada mukanya ternyata nongol satu bapak-bapak itu. Ya kayaknya lebih jadi hiburan buat bapak emaknya gitu daripada anak-anaknya itu. Ya juga ada beberapa situs situs suci atau misalnya situs ziarah ya di sepanjang Pantura. Jadi kan ada sepanjang banyak juga peziarahan Wali Songo, tapi ternyata banyak juga wali-wali yang dalam tanda kutip KW. Bukan intinya nih gitu loh. Ada juga buku, gue lupa siapa yang nulis itu. Mungkin Furkon mungkin kalau ingat juga bisa kasih tahu. The Saint Bandits of Java. Jadi dia menelusuri tempat-tempat pesugihan dan tempat-tempat ziarah yang bukan Wali Songo yang tier 2 nih, bukan tier atasnya gitu. Jadi itu cukup menarik, di mana banyak orang-orang yang dianggap orang pintar ini, mereka dikunjungi juga oleh orang-orang peziarah-peziarah ini untuk mencari wangsit lah, untuk mencari ilham lah. Dan mereka ternyata peziarah ini sangat moderat. Pasti tanya banyak wali-wali yang dianggap KW yang kalau bilang tier 2 ini yang bukan 9 tier pertama itu, banyak yang dianggap oh itu kan bandit, oh itu kan rada suka cowok kan ya, ada yang suka anak kecil gitu. Dan dari peziarah itu mereka ngomong, ya tapi kalau orang pintar memang aneh-aneh gitu. Kalau nggak aneh nggak pintar. Jadi itu sebenarnya memperlihatkan masyarakat Jawa yang Islam itu sebenarnya lebih banyak moderatnya. Jadi dari situ cukup menarik buat gue. Jadi mungkin chapter kedua akan lebih menggali cerita-cerita dari sana. Atau nggak tahu ya. Mudah-mudahan ada bantuan lagi setelah ini. Nah, ini foto terakhir. Ini foto terakhir di Panarukan. Karena jalannya dari Anyer sampai Panarukan. Panarukan dulu port yang paling untuk ngirim barang-barang logistik ataupun militer itu paling ujung di timur. Tapi sekarang udah diambil alih oleh Surabaya. Jadi sebenarnya port ini udah nggak terlalu signifikan lagi. Mungkin bisa di-mute.
Mas Doni mungkin bisa di-mute dulu nih. Heru. Mas Heru. Oke. Oke, mungkin dari Oke, itu, sorry. dari gue. Oke, sorry Dun. Nah, oke, udah ke-mute. Oke. Good. Oke. Oke, Jadi berarti ya mungkin nanti bisa kita lebih discuss lebih banyak, karena kalau buat gue presentasi self presentation lagi ini gue lebih rada yang struktural kayak ini seperti rada susah gue. Ini kalau misalnya ada pertanyaan atau lo tanya apa, gue bisa jelasin lebih lanjut. Oke, siap. Ini kita ke pertanyaan yang paling basic dulu ini aja ya, Ron ya. Sebelum nanti lanjut mengalir aja. Mas Roni, ketika approach salah satu subjek hingga mulai memotret itu menghabiskan waktu berapa lama ya? Gimana? Ketika approach salah satu subjek, misalnya kamu punya salah satu subjek yang untuk dipotret di satu tempat, sampai memotretnya, jadi mulai approach sampai memotret itu butuh waktu berapa lama nih? Kira-kira. Pertanyaan dari Eri Ansori nih. Oh, motret ke orang gitu maksudnya? Ya. Apa cuma jalan aja, jadi ngelintasi si Pantura atau... Biasanya singkat ya, jadi kayak gue kan udah terbiasa motret di jalan ya. Jadi training gue banyak kan di fotojurnalistik sebelumnya, dan juga banyak melakukan street fotografi. Jadi gue ada bisa baca kira-kira orang ini mau difoto atau enggak. Kira-kira kalau orang ini, kalau gue mau foto, gue harus ngomong apa. Kayak gitu gue udah rada tahu tuh mau ngomong apa tuh. Jadi biasanya sih nggak lama, 5 menit gue foto gitu. Kalau misalnya ada ya pengen gue foto terus kayaknya yang ini susah nih. Ya udah gue foto aja dah, kalau dia mau marah nggak apa-apa deh. Oke. Kalau yang tadi kan ada yang salah satu yang kamu ngikutin sampai rumahnya itu, Ran. Nah, kalau kayak gitu mungkin bisa menjawab pertanyaan ini juga. Berapa Oh ya, lama karena ada beberapa itu? yang di rumah. Ada beberapa di rumah kayak itu biasa di-invite. Kalau di masyarakat Indonesia kebanyakan ya tetap aja ada semi private juga ya. Ada yang sangat terbuka, ada juga yang sangat private. Terutama komunitas Chinese itu sangat private sekali. Buat gue sendiri yang keturunan juga itu rada susah untuk masuk. Bahkan motret gue keluarga sendiri gue itu rada susah. Jadi ada beberapa komunitas yang emang rada susah. Kalau buat gue sendiri, motret-motret itu perlu ada invitation. Nah, untuk invitation itu gue biasanya ngeliat orangnya siapa yang kira-kira bakal bisa invite gue. Dan gue akan approach. Ngobrol dulu, gue mau dong, lihat rumah lu atau gimana gitu. Atau ada teman yang tahu tinggal di sana gimana, baru bareng-bareng gitu. Gue diajak. Banyak seperti itu. Tapi kan ini katamu kamu punya durasi yang lumayan spesifik ya. Jadi satu kali road trip kamu menghabisin 2 minggu. Jadi mau nggak mau 2 minggu itu harus ada target gitu ya. Oh iya, nggak pengen buang duit juga kan. Oke. Masih nyambung sama yang ini nih, mungkin pertanyaan dari aku mungkin juga bisa menjawab. Kan Pantura itu panjang banget ya, 1000 km. Dan kalau kita baca soal sejarah Pantura itu kayak sejarah yang sangat kompleks, sangat panjang. Nah, kamu tadi udah jelasin bahwa ketika kamu mau motret, kamu bisa survei pakai Google Maps dan Google Street View, baru ke sana. Tapi pertanyaan yang mungkin bisa masih nyambung sama ini adalah, gimana kamu nentuin salah satu visual yang kamu mau, misalnya kamu mau lihat ini dampak-dampak kolonialisme itu kayak gini. Nah, itu karena banyak subjek yang bisa diungkap, gimana kamu kayak mind mapping projectmu, visual-visual dalam projectmu, kamu mind mappingnya kayak gimana? Memetakan visual yang pengen kamu dapat. Pertanyaan bagus, tapi gue juga rada susah kejawabnya gimana ya. Karena gue jujur aja, gue bukan orang yang sangat structured ya. Dalam arti, ketika gue ada project, paling ya gue nulis sedikit riset dan nggak terlalu detail. Karena buat gue kalau terlalu detail, kita rada susah untuk fleksibel di lapangannya. Jadi gue biasanya lebih nulis gue pengen kemana aja. Kemudian tadi apa maksudnya?
Gimana? Memetakan visual. Oh, aku pengen dapat foto yang sejarahnya ini nih. Berarti kamu jalannya berdasarkan tempat ya? Ya berdasarkan tempat. Kayak misalnya gue tahu harus pergi kemana. Kayak ke Lasem, gue pengen pergi gitu. Di Lasem ada apa aja sih gitu. Jadi gue akan pergi ke tempat-tempat itu. Oh, ada rumah candu. Oh, ada kelenteng ini. Oh, ada pesantren ini. Oh, ada rumah ini. Gue akan pergi ke tempat-tempat itu. Cuman nggak harus juga gue dapat foto di sana. Yang penting gue kesana gitu. Gue lihat dulu apakah gue merasakan sesuatu atau enggak. Gitu. Karena ini adalah opini dari gue juga dong. Jadi gue harus tahu apakah gue merasakan sesuatu atau enggak. Gitu. Kalau ini cara kerja yang beda dengan cara kerja fotojurnalistik yang gue lakukan untuk assignment. Kalau untuk assignment tentu aja gue harus tahu gue harus motret apa. Maka itu foto-foto yang dihasilkan dari fotojurnalistik tanpa membanding-bandingkan baik buruknya ya. Gue udah tahu harus motret apa. Oh, ada entire-nya, oh ada angle-nya, oh ada portrait-nya, ada detailnya. Semua itu sudah ada rumusnya. Karena apa? Karena kita perlu efisiensi untuk waktu, untuk deadline. Dan kebanyakan kerjaan fotojurnalis adalah ilustrasi, sorry to say gitu. Jadi story-nya itu sebenarnya bukan milik kita. Kita ditugaskan untuk mengilustrasikan ide cerita dari penulis atau dari cover story majalah atau koran tersebut. Tolong foto COVID-19, lo foto ke Wisma Atlet, jalanan kosong, itu sudah ada semuanya storyboard-nya. Nah, untuk project-project dokumenter gue nol sama sekali nggak tahu. Jadi buat gue scary, of course, karena lo harus buang duit, buang waktu. Tapi also very interesting, karena lo nggak tahu, you never know what you get. Gitu. Bisa aja dapat lebih keren, gitu. Bisa aja lebih. Iya. Jadi kalau yang seperti kamu bilang tadi, yang assignment itu lebih kayak pesanan ya, foto pesanan atau seni pesanan. Kalau yang ini kamu lebih ngikutin instingmu dan pengalaman kehadiranmu selama menelusuri Pantura gitu. Lebih ke insting, lebih fleksibel. Tapi juga gue memungkiri, gue kan training gue fotojurnalis ya. Gue masih juga melakukan assignment, walaupun udah nggak sesering dulu. Jadi ketika gue datang ke satu tempat, ada insting fotojurnalis itu yang kicks in dalam hati, gue harus dapat foto nih gitu. Jadi gue harus dapat, selama 1 jam ini gue harus dapat 15 foto yang gue bisa publish gitu. Tapi setelah dapat foto-foto yang aman itu, yang pasti oke, dan sebenarnya ada boring ya, karena semua orang sebenarnya bisa foto itu. Baru gue mencoba foto-foto yang lain. Ngapain lo foto, misalnya gue bisa 3 hari, ya mungkin hari pertama gue motret itu ada foto jurnalis gitu. Dan berarti ya besoknya masih gue foto kayak gitu lagi. Oke. Rod, karena ini banyak pertanyaan, langsung ke pertanyaan. Oke. Paling basic sih, kenapa memilih Pantura dengan BW? Padahal banyak kesan yang lebih berwarna, terutama dengan dangdutnya. Mungkin kayak proyeknya Arum kali ya, yang dangdut Pantura. Itu kenapa BW? BW gue dari dulu gue motret BW, sebenarnya lebih preference saja. Kedua juga iklim Indonesia, dari pagi, siang, sore, semuanya warnanya beda. Jadi kadang lo dapat foto yang indah luar biasa secara color, tapi tiba-tiba kebanyakan foto yang kita ambil itu pas siang bolong, dalam arti colornya sangat jelek. Nah, lo bisa manipulasi ini di Photoshop sekarang, udah gampang sih dengan kualitas file digital sekarang. Cuman gue nggak mau terlalu banyak kerja di Photoshop ya, gue lebih pengen kerja di lapangan. Mata gue sakit lihat ini screen. Gitu. Jadi buat gue black and white lebih simplified untuk saat ini ya. Gue nggak tahu ke depan nanti chapter gue mungkin gue mau pakai warna. Tapi saat ini itu lebih simple dan it works for me. Iya, terutama di wilayah tropis kayak gini ya. Mungkin hitam putih lebih menonjolkan bentuk dan nggak banyak disrupsi warna gitu ya, Ran ya. Iya, tentu aja. Kayak misalnya lo planning ya, gue pengen motret di Lasem jam 8 pagi nih. Kita berangkat ya. Pagi-pagi dari Jakarta ke Semarang jam 5, nyampe sana jam 6, kemudian kita naik. Kita bisa planning, mobilnya mogok. Nyampe sana jam 12. Itu cuma ada motret, dikasih waktu motret misalnya di pesantren itu. Cuman 15 menit. Mau ngomong apa? Coba. Lu foto atau enggak? Terus foto dong gitu. Oke, so ini dari Yose Mariam. Tadi dikatakan ingin kembali lagi melanjutkan Pantura. Kapan proyek itu dinyatakan
udah selesai? Apa udah direncanakan dari awal? Project itu progresnya kayak gimana? Ini kamu tadi bilang belum selesai, ini chapter 1 ya, Ron ya? Tentu belum selesai. Karena saya juga belum puas keingintahuan saya terhadap Pantura ini. Saya melihat ini masih di permukaan, ini masih sangat dangkal buat saya. Saya masih belum mengerti sama sekali arti Pantura ini buat saya apa. Saya semakin tertarik karena semakin saya pergi, bukan semakin bosan, semakin saya tahu apa yang tidak harus saya foto. Jadi tentu masih lanjut. Masih lanjut. Kalau ditanya apakah sudah direncanakan dari start, melihat progres berjalannya tuh kira-kira kamu bayangin endingnya kayak gimana atau mengalir aja? Entah itu pameran beberapa kali atau bahkan buku beberapa kali juga. Gue prefer sih nggak pameran banyak ya, gue pengen prefer di akhir aja. Gue pameran di objektif karena pertama tentu tempatnya bagus, gue senang pameran. Tapi gue lebih ke fotografer yang lebih suka buku daripada pameran. Karena pameran kita kita selebrasi, lu keren Ron gitu, lu pameran, oh penting banget lo gitu. Tapi habis itu besok udah selesai, ada pameran-pameran lain, mungkin lupa juga minggu depannya. Tapi kalau lu buku, lu mungkin ada di library itu terus, ya kan? Buku lebih sifatnya lebih tahan lama sih. Iya, proyeknya selesai kapan itu lagi-lagi apakah gue merasa gue masih ingin tahu atau enggak, masih tertarik atau enggak. Kalau gue udah nggak tertarik, gue cuman ngulang-ngulang visual doang. Dan itu repetisi itu sangat tidak sehat ya. Nggak menyenangkan sih buat gue. Gue ngapain orang ini buang-buang duit juga. Ngapain kalau nggak menyenangkan, bener gak? Berarti harus realistis sama alokasi budget juga ya. Oh, selalu dong, selalu. Oke, ini ada dua pertanyaan yang sama. Kira-kira, Ron, gimana cara memilih foto atau momen yang related dan nyambung sama pertanyaannya Asta Prihasta. Dalam urusan kurasi foto, apa poin penting dari 31 foto yang kamu ambil dan mengapa itu yang dipilih? Dan porsi decision making dalam kurator dan atau rekanmu ketika sama kurator di Objectivity itu gimana porsinya? Halo, gimana? Sorry. Aku ulangi lagi ya. Gimana kamu bisa memilih 31 foto itu? Nah, dalam pemilihan itu kira-kira hal apa yang kamu pertimbangkan dan bagaimana porsi kerja kurator denganmu dalam pemilihan foto-foto itu? Kalau untuk untuk pameran sendiri sih kita side by side ya. Sorry, ini slideshow-nya jalan nggak? Jalan. Oke, gue slideshow aja ya. Iya, jadi lebih side to by side. Dalam arti kan banyak, terutama di Indonesia, terutama di foto, bahwa kurator itu hubungannya hierarkial. Dalam arti, gue mengkurasi, lu harus dengerin aja. Tapi sebenarnya, dengan pengalaman gue di luar, dan dijustifikasi dengan kemarin ini, bahwa sebenarnya kita side by side. Semua saling membutuhkan. Fotografer punya barangnya nih, tahu apa yang dia pengen sampaikan, dan kurator punya kemampuan untuk melihat apa yang harus ditonjolkan, bagaimana mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh fotografer, foto-foto ini menjadi produk 3 dimensi dalam bentuk pameran. Nah, jadi kerjasama gue dengan kurator lebih kayak gitu. Kita brainstorming juga tentang ide, tentang judul, tentang berapa foto, tentang bagaimana kita layout fotonya. Itu semua kita side by side. Karena kalau terlalu banyak kurator yang tanganin juga, ya fotografer malas dong. Artinya yang itu karyanya kurator, bukan karya fotografer. Oke. Berarti kalau boleh tanya, kamu sama kurator udah kenal berapa lama sebelum kamu ngerjain proyek ini, Ron? Kuratornya namanya Wei Leng Tai. Jadi dia fotografer Singapura. Dia deputi foto Time Magazine dulu. Sekarang udah lebih ke art. Jadi dia banyak mengkurasi foto-foto kontemporer juga. Gue baru ketemu dia itu pas dapat grant ini. Jadi kita baru kenal udah. Dan kebetulan juga kita klik juga. Akhirnya chemistry nyambung. Dan ya karena kita mungkin juga sama-sama berasal dari dunia fotojurnalistik awalnya gitu. Berarti kolaborasi antar kamu sama kurator ini dimulai ketika kenal dapat grant ini ya? Setelah itu baru berjalan secara organik gitu ya? Oke.
Tapi pernah nggak kamu pengalaman pameran misalnya mau pameran tapi nggak klik sama kuratornya gitu? Belum pernah. Output projectnya kan pasti bakal berbeda kalau kayak gitu ya. Sejauh ini sih nggak ada ya. Maksudnya fine-fine aja, nggak sampai yang gebuk-gebukan ya. Berarti ada harus ada kepercayaan ya, tahu gimana maksud si fotografer, si kuratornya kayak gimana. Oh iya, tentu. Di mana banyak juga yang nggak mengerti. Oh yaudah, pasti dia ngerti, padahal nggak juga. Ini karena foto itu authorship loh, jadi kadang-kadang ketika kurator naruh barang foto ini ke dalam space 3 dimensi, dia juga harus minta izin dulu ketika mau dianeh-anehin gitu. Terus nanya, saya pernah pameran di Jerman, kurator ini kurator beken banget yang nanya gue. Dia pernah pamerin fotografer Magnum. Dia nanya ke email karena dia pengen foto gue itu dijadiin poster, di mana poster itu vertikal. Nah, foto gue itu horizontal. Dia nanya, boleh gak? Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Gue crop dari horizontal jadi vertikal. Buat mereka itu big deal. Kalau misalnya nggak boleh, nggak apa-apa. Jadi pasti ya dialog antara si fotografer sama kuratornya tuh wajib untuk bikin proyek yang keren. Wajib. Oke. Ini ada pertanyaan dari Suryo Gumilar sama Kurniadi Widodo, kayaknya hampir sama. Si Suryo Gumilar bilang, Mas Ron tadi disebutkan warisan struktural kolonial di penduduk Pantura, seperti ada lower class, middle class, upper class. Tapi bukannya kelas sosial tersebut memang ada dimanapun, tanpa melihat sejarah kolonialisme atau tidak. Mungkin bisa disebutkan, wah ini mungkin pertanyaan yang sangat historical ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih, Mas, struktural kolonial seperti apa yang ada di Pantura kayak gimana? Ini sama kayak pertanyaan Wit, mungkin aku jadikan satu. Ron, aku tertarik yang kamu sampaikan soal peninggalan Dendels, nggak hanya jalan, tapi juga membekas hingga sistem masyarakatnya. Apa itu yang jadi guideline-mu dalam memotret foto-foto ini? Kalau iya, bisa digambarkan lewat foto yang mana? Kamu tunjukin foto yang mana, bagaimana sistem itu berlangsung. Jadi soal kelas, apakah itu jadi guideline dalam kamu motret? Apakah kamu mau menunjukkan konflik-konflik kelas? Dan kalau iya, minta ditunjukin dong gimana kamu nyampaikannya dalam visual itu. Agak berat ya. Gue terus terang, gue akan bisa jawab sesuatu yang berhubungan dengan sosiologi kayak gini atau histori yang lebih dalam, karena gue tugasnya memang motret sebenarnya. Tapi juga bukan berarti gue bisa, gue nggak tahu apa, gue cuma motret doang gitu. Kalau dalam hal ini mungkin kurator atau kritikus foto atau penulis foto yang lebih bisa menulis tentang foto-foto ini. Makanya kita kurang role kritikus foto di sini, penulis foto di sini, kurator foto di sini. Kalau gue sendiri, apakah itu jadi guideline gue? Ya tentu, tapi nggak strict juga. Gue awalnya adalah visual, akhirnya juga visual. Kalau itu ada kontekstual, tentu gue pengen ada kontekstualnya. Tapi selalu berawal dari visual. Kalau visualnya nggak bagus, buat apa? Soalnya berangkat dari visual. Kemudian juga apakah Dendels, itu sebenarnya lebih banyak di KLTV itu bisa baca ya. Cuman gue sendiri nggak terlalu ingin melabelkan foto ini, project foto ini lebih kayak ini menggambarkan kolonialisme A, B, C, D. Enggak juga itu. Ini perjalanan pribadi gue sih. Karena gue juga berasal dari kelas yang cukup privilege. Gue juga berasal dari salah satu etnis Chinese, yang dimana kalau gue kesana, iya, pasti Anda kaya ya, gitu. Jadi menurut gue, hal-hal seperti ini ya ngefek juga ke gue. Dan responnya, foto yang kayak gini ya mungkin paling mendekati buat gue. Oke, aku mungkin nambahin yang tadi ada salah satu gentleman club itu, dan kayaknya kalau gentleman club kita bisa ngomongin soal ya semua foto di sini bisa nyambung banget soal kelas. Sorry, ini ada satu foto yang sebenarnya gue bohong lah kalau gue bilang ini gue foto ini karena ini ada banyak simbol-simbol dalam tentang Indonesia. Bullshit banget gue akan ngomong itu. Gue nggak tahu foto ini ngomong apa. Gue ini foto bagus, gue foto aja ada kucingnya. Gue lebih suka kucingnya malah ketika gue mau Ron nggak kelihatan full screen-nya nih. Ini kamu full screen nggak?
Enggak full screen. Ini kan? Yang mana? Ya? Coba gue stop ya. Buka gak? Oh ya, ini kelihatan. Ya, sip. Ya, jadi gue nggak tahu sama sekali foto ini tentang apa, karena ketika lu di lapangan lo motret insting aja. Oh, dia kucingnya lucu nih. Terus bapaknya kok itu entah gimana. Gue juga nggak tahu nih bapaknya ngapain. Pokoknya gue foto aja kayak menarik gitu ya. Pokoknya kayak karena menarik aja, simple gitu. Se-shallow itulah ibaratnya kalau kamu ngomong. Nggak ada embel-embel keren-kerennya. Tapi action dalam project dokumenter bukan hanya motret, tapi memilih foto juga. Nah, gue memilih foto ini karena menurut gue ini cukup relevan. Oh, ternyata, ada ya, gue nggak nyadar gitu. Dan action ketika gue, the act of choosing di foto, gue dan kurator yang gue kerjasama, itu adalah salah satu bentuk karya dalam fotografi juga. Jadi action itu nggak cuma motret aja. Tadi apalagi yang Gentleman's Club. By the way, tempatnya di mana? Ada gambar Sunan Kalijogo, ada Jesus juga, ada tulisan Chinese juga. Kayaknya semua jadi satu ngerangkum gitu. Ini Pasar Loak di Semarang. Di belakangnya Gereja Bleduk. Mungkin pertanyaannya Wid tadi kalau dijawab simpel ya atau tidak, apakah warisan bentar. Apakah warisan yang membekas sampai sistem itu jadi guideline kamu motret? Gue lebih banyak mencari tahu sih. Gue belum tahu. Jadi, karena gue belum tahu, jadi gue terus lanjut pengen motret lagi. Mungkin setelah setahun 2 tahun gue bisa kasih jawabannya ke Wid. Oke, sabar ya Wid ya. Ini banyak banget sih sebenarnya yang nanya soal masalah kolonialisme nih. Mas Roni tadi dijelaskan bahwa narasi proyeknya adalah efek dari kolonialisme di penduduk Pantura. Mungkin bisa dijelaskan urgensinya ke kondisi masyarakat sekarang. Atau mungkin bisa aku paraphrase, kenapa kamu ngerjain Pantura sekarang? Kenapa Pantura menjadi penting? Mungkin bisa aku paraphrase jadi gitu nggak? Kalau urgensi, gue nggak tahu urgent atau nggak. Yang gue tahu, gue pengen. Gue merasa ini harus dilakukan, dan kebetulan kayaknya ya udah gue lakukan aja. Nggak ada alasan tertentu ini penting sekali. Kayak kalau gue nggak lakukan, kayaknya dunia runtuh. Nggak juga itu. Gue pada dasarnya dokumentarian. Gue memotret. Gue harus memotret. Gue harus berkarya. Kalau gue nggak berkarya, gue lebih nyusahin orang lah ibaratnya. Jadi mendingan gue nyusahin diri sendiri, motret gini, daripada nyusahin orang. Sebenarnya simple aja. Dan kebetulan gue memilih Project Pantura ini karena dari dulu gue tertarik. Tapi baru kali ini, tahun 2017-2018, gue punya pengetahuan yang cukup. Gue punya mungkin kematangan yang cukup juga sebagai fotografer dan orang untuk bisa melakukannya. Karena sebelumnya gue rasa kayak gue nggak bisa deh, belum bisa nih. Kayak gue masih nggak tahu harus gimana. Nah sekarang mungkin gue lebih punya kematangan. Oh ya kayaknya gue harus lakukan ini mulai dari sini dulu. Walaupun nggak sepenuhnya tahu ya harus gimana. Tapi paling nggak saat ini dari 2018 gue udah tahu. Oh kayaknya gue harus mulai dari sini. Kalau boleh aku kembali ke awal, berarti pertemuanmu dengan Pantura ini gimana sih? Kamu kok bisa ketemu, oh aku pengen garap Pantura nih. Misalnya kalau aku lihat project-projectmu ya, misalnya yang Man Mountain and the Sea itu kayak kamu memang coba berbicara konsepsi abstrak yang besar banget soal Indonesia atau soal Nusantara misalnya. Jadi seolah-olah project yang mau kamu kerjain itu konsepnya sangat abstrak, misalnya Man Mountain and the Sea. Itu kayak besar banget dan kayak banyak yang bisa kita obrolin, banyak yang bisa kamu ungkapkan di sana. Nah, perjumpaanmu dengan Pantura ini kayak gimana? Ketika kamu memutuskan, aku pengen ngerjain Pantura nih, itu kayak gimana? Dan kenapa kamu tertarik sama ini? Mungkin kayak gitu. Ya, mungkin bisa juga dibilang besar, bisa juga dibilang simple juga ya. Karena bilang besar karena apa ya? Karena kalau memang karena mungkin panjang waktunya. Tapi sebenarnya idenya simpel aja, itu masyarakat yang tinggal di gunung, masyarakat tinggal di laut, mereka mencoba harmoni. Dan kebetulan ada menyangkut pautkan dengan ini environmental issue nih. Oh ini adalah masyarakat Indonesia historian, pagan animism, yang boleh-boleh saja.
dikembangkan, tapi sebenarnya sangat simpel buat gue ya, cara manusia di Indonesia untuk relate dengan environment, yaitu nature. Benda apa namanya, hal-hal yang disimplifikasi menjadi mother nature itu sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu, kalau di Pantura sendiri ya ini kan 1000 km, jauh lebih panjang ya bendanya ya. Jadi nggak cuma spot-spot nih sepanjang jalan gitu kan. Nah sepanjang jalan dari mana aja kan gue tetap nyari. Awal gue percobaan ketika ya kalau gue sering motret untuk project-project commission sebelumnya, gue sering lewat Pantura. Dulu gue pernah bikin project pabrik gula bersama Noderlik, dulu gue asistenin juga. Dan kebetulan juga motret juga saat itu lewat Pantura. Gue ngunjungin beberapa pabrik gula peninggalan Belanda, itu di sepanjang Pantura, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi sedikit banyak gue juga udah mengalami perjalanan itu dari Surabaya sampai ujung Situbondo. Situbondo itu Panarukan. Jadi setelah Panarukan itu Situbondo. Nah Situbondo dulu kota gula, ada 8 pabrik gula, sekarang tinggal 3 atau 4 ya. Jadi ketika gue jalan itu, gue kiri kanan jalan itu menarik sekali. Gue lihat ini banyak hal-hal aneh itu, ada rasa-rasa aneh yang sebenarnya kalau gue stop gue bisa mendapatkan sesuatu gitu, tapi all very random. It's here and there, di sini nggak terpusat gitu. Jadi suatu saat gue pengen bikin sesuatu nih. Dari situ sebenarnya awalnya. Oke. Ini ada sepertinya masukan dari bukan pertanyaan, masukan dari Irsam Sutanto. Secara umum introduction picture-nya tentang Pantura oke, tapi kok saya belum melihat korelasi cukup kuat dengan tema Panturanya ya. Oke, Anda udah meliput Cirebon, Semarang, Lasem, Rembang, Tuban hingga Panarukan. Tapi kok karakter kota-kotanya belum kelihatan. Kamu mau menanggapi ini, Ran, mungkin? Ya, lagi-lagi gue bukan untuk memetakan sepanjang jalan Pantura. Lagi-lagi gue melihat opini gue untuk chapter pertama ini, apa yang gue lihat sepanjang Pantura dari Anyer ke Panarukan. Ada beberapa kota yang mungkin gue lewatkan karena menurut gue ya, kayak misalkan gue ke Tegal gitu, kayaknya menarik nih, atau Demak ke sana. Demak kan ada apa namanya, rob ya, mereka abrasi gitu. Gue menarik juga, tapi ketika gue sana gue nggak menarik, jadi gue lewatkan. Jadi it's all very personal, all very subjective. Jadi kalau bilang kenapa introduksi ya karena gue lakukan, karena menurut gue nggak menarik. Jadi kalau misalnya I'm really sorry dan itu nggak memperhatikan semua, cuman pada saat ini yang gue lihat. Mungkin kalau ada yang mau ngebantu, gue bisa lanjutkan lagi untuk lebih komprehensif. Oke, lagi pula ini juga masih ongoing ya, Ron ya. Jadi kalau Roni bilang tadi emang ini masih chapter awal, chapter 1. Nanti untuk chapter keduanya mungkin bisa tampil dalam bentuk yang berbeda. Entah gimana nanti Roni perjalanan fotografinya akan lebih fleksibel lagi ya, di Pantura ini. Ibaratnya ngebangun jalannya kan puluhan ribu orang ya. Yang motret cuma 1 orang nih. Oke, lanjut nih ada dari Sukri. Foto-foto yang kamu buat itu pure personal kamu atau menurut kamu si kurator tahu atau paham nggak secara komprehensif tentang kolonial Pantura? Ini apa ini pure dari personal kamu? Mungkin yang ini soal foto-foto yang 31 ini ya, yang Oke. Jadi gue sedikit rada skeptis juga awalnya dengan Singapura, karena orang Singapura dan Indonesia sedikit, walaupun kita tetanggaan ya, tapi secara historis sedikit berbeda. Walaupun mereka juga dijajah oleh kolonial itu Inggris dalam hal ini gitu. Cuman kaitannya sangat nggak terlalu kental. Jadi ketika mendengar Pantura, mereka juga apaan nih Pantura gitu. Padahal dekat banget kan Indonesia sama Singapura. Jadi apa yang gue diskusikan dengan kurator Wei Leng lebih ke pendapat gue. Dia lebih dengerin gue karena gue yang lebih tahu tentang Pantura. Karena dalam hal ini gue tinggal di sini, gue yang melihat sendiri, gue yang membaca sejarahnya. Tentu dia coba mengerti, tapi tentu nggak akan seperti gue. Jadi lebih banyak final say-nya di gue. Dan lagi-lagi memang pameran yang di Singapura itu tanpa caption sama sekali. Jadi gue pengen lebih ke
Gua nggak tahu ada fotonya kayak. Nggak ada di sini kayaknya. Jadi pameran itu tanpa caption, dan gue merasa orang-orang Singapura karena mungkin lebih detach dengan histori kita, mereka sibuk dengan histori mereka mungkin ya. Kalau gue cubeli dengan konteks yang terlalu kental, oh ini adalah di Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, dulu merupakan bla 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 gitu, itu akan nggak terlalu menarik buat mereka. Jadi gue ingin ada experience, jalannya apa sih, jalanan ini apa sih, kalau kita buat di galerinya itu lebih ke bagaimana kita road trip dari awal sampai akhir, walaupun nggak berurutan ya. Coba gue melihat ada gaya. Sambil aku jawab ini ya, buku Pram apa yang kamu baca itu tadi, Jalan Raya Pos Jalan Dendels, Mas Sukri. Oh, ada juga, kalau mungkin ingin referensi tentang Jalan Pos Dendels, di YouTube itu ada juga dokumenter yang dibuat tahun 90-an ya, kalau nggak salah. The Great Postway, jadi sekitar 2 jam. Kalau nonton film itu nggak banyak berubah ya apa yang terjadi di Pantura. Mungkin baju-baju orang sedikit berubah. Dulu baju polos, sekarang baju partai, gitu kan. Baju bagian partai. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak berubah. Coba kalau yang lebih ingin tahu, bisa Google The Great Postway. Itu dinarasi oleh Pramudi Anantatur waktu dia masih hidup. Oke. Sama sekalian, ini kan kamu nunjukin foto-foto pameran, sama sekalian cerita gimana sih? Cerita dong proses sequencing-nya kayak gimana? Editing sama sequencing-nya. Oh ya, kita nentuin pertama ketika kita milih 31 foto ini, kita tentuin dulu. Kebetulan gue beberapa kali ke Singapura tahun lalu untuk printing buku gue. Printing gue di Singapura, jadi beberapa kali gue ke sana untuk tes print dan finally cetak di sana. Gue luangkan waktu untuk diskusi dengan kurator. Gimana nih seleksinya kita pada bulan Desember kalau nggak salah. Dan kita udah dapat 40 foto saat itu. Kita cetak di Jakarta. Nah, sebelum kita cetak, kita udah urutan, kita ada bentuk marketnya. Ada market kecilnya. Jadi kita ada tembok kecil, terus ada foto-foto kecil, kita coba placing di separasi ini. Di separasi ini, di tembok-tembok ini kita ada marketnya. Nah, tapi ketika udah dicetak dan kita mau pasang, itu beda lagi. Kok rasanya beda gitu. Nah, kita rubah lagi sequence-nya. Jadi semua serba fluid. Tapi dari awal kita tentuin mana yang kecil, mana yang besar, mana yang panoramik, mana yang medium size, mana foto yang pertama, itu udah ada. Jadi ketika mau dipasang ke tembok, itu berubah. Tapi nggak banyak. Oh ya, satu lagi, kalau soal format kan di projectmu ini banyak yang formatnya beda ya, ada yang panoramik, juga ada yang formatnya vertikal, horizontal. Itu kamu niatkan dari awal apa gimana? Terutama yang soal panoramik ya, itu kayak kalau vertikal jadi horizontal kan gampang banget, tapi kalau soal yang panoramik itu apa emang kamu udah bikin dari awal atau gimana? Iya, karena gue pengen memotret sesuatu dengan panoramik, karena gue kebetulan bawa satu kamera namanya Expand. Expand tuh dia memotret kalau nggak salah 16:9 tuh. Ini sedikit kayak widescreen di cinema ya, kayak di bioskop. Jadi gue sedikit bereksperimen dengan kamera itu. Oke. Berarti emang udah diniatin ya, emang pengen. Iya. Oke, ini dari Igna Ardiani. Ron, dari hasil captureanmu sepanjang Pantura, apa legacy Dendels yang paling terasa? Dan apakah mungkin ada di foto? Ya, jalan Pantura sendiri. Ya, jalannya sendiri sih. Karena kita ya pergi dari situ. Cuman kalau kita lihat memang social class kita tetap terasa ya. Gue nggak tahu apakah itu dari Dendels sendiri. Tentu bukan dari Dendels saja, dari pemerintah kolonial yang pasti. Dimana kalau kita ke Amerika, New York gitu ibaratnya, tukang cat, supir bus, itu semua duduk di satu meja. Semua ya gue di luar jam kerja ya gue gitu.
gue sama kayak lo, kayak orangnya sama kayak lo, tetap ada pride-nya. Di sini kan kerjaan lo apa? Gue satpam. Oh, lo apa? Gue jurnalis, merasa rendah. Terus jurnalis nanya, lalu apa? Oh, gue pengusaha. Jurnalisnya merasa rendah. Kan itu sebenarnya produk-produk di mana kita merasa, oh, ada struktur sosial nih di sini. Nah, apakah itu adalah produk dari kolonialisme? Mungkin aja gue bukan pakar di situ ya. Cuman gue merasa itu mungkin. Maybe, I don't know. Tapi kalau misalnya kamu membandingkan antara wilayah-wilayah Pantura yang kamu kunjungi dengan kota-kota lain misalnya, apa sih bedanya dari road tripmu itu? Bedanya yang membedakan auranya kayak atau lanskapnya atau bahkan kondisi sosiokultural orang-orangnya, apa yang membedakan di Pantura itu dari tempat-tempat lain? Terutama karena Pantura sebagai warisan kolonial yang apa ya, dulu itu dia juga jalur perdagangan ya, karena dia melewati pelabuhan-pelabuhan. Apa sih yang beda di tempat-tempat itu dengan tempat-tempat lain? Misalnya Jawa Selatan. Ya bisa itu atau bisa tengah kota kayak kota-kota misalnya kayak Yogyakarta atau yang lainnya. Yang pasti sih karena jalurnya kebanyakan memang kayak tadi lu bilang, Furqan, kebanyakan di coastal ya, sepanjang pinggir laut. Itu pasti kering dan panas. Pasti. Cuma ada beberapa tempat seperti di Priangan, di Jawa Barat, di Bandung, yang melewati pergunungan. Bandung itu sendiri, itu kotanya nggak ada. Itu dibikin. Karena Dendels bilang, gue harus ada kota nih gitu. Di sepanjang jalan ini antara Sumedang sama apa gitu. Gue lupa. Jadi dibikinlah tuh kota dari nol. Yang Paris Van Java, Bandung. Tapi selebihnya kebanyakan adalah pantai. Ya itulah panas. Gersang. Gitu. Oke. Kalau dibandingkan di Jogja tentu ya beda ya. Maksudnya Pantura kan kayak semacam jalur transit banget tuh. Dia kayak banyak supir-supir angkutan yang lewat di sana. Kayak gitu ya. Beda sama kota yang lebih paten, lebih nggak berpindah-pindah. Iya, ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Bentar, aku cari ya. Mas Roni, apa pertimbangan atau alasan mereka, kurator dan Objektivit Singapura, memilih personal proyekmu? Apa yang unik bagi mereka? Ini gimana nih? Ini menarik juga nih pertanyaannya. Kenapa sih mereka milih proyekmu dan Pantura? Kira-kira apa yang bikin mereka kepingin nampilin proyek ini? Ada beberapa hal sih yang mereka share, gue nggak tahu itu benar atau enggak ya. Cuman kalau mau dilihat, mereka lagi buka Documentary Award untuk tahun 2020, bisa apply semuanya di website mereka. Semua bisa apply. Sudah ada 2 kategori, satu untuk Young Photographer untuk Singapura, satu lagi untuk Open, yaitu untuk seluruh orang Asia Tenggara. Dan ada beberapa sharing dari juri apa yang mereka cari dari project-project yang maksudnya project seperti apa yang mereka pilih. Gitu. Nah itu di situ udah di-share juga. Tapi kalau buat project gue sendiri, setelah gue submit application gue, proposal, mereka juga ada interview session. Nah lebih karena ada batas waktu juga. Ini kan bukan proyek foto yang, oh ya terserah lu lah 10 tahun motret, nggak apa-apa. Nggak juga. Itu ada waktu 1 tahun di mana harus ada pameran. Jadi ada rentang waktu apakah proyek ini bisa dipamerkan dengan tepat waktu atau enggak. Apakah seorang Roni ini yang mereka nggak tahu awalnya apakah dia bisa motret atau enggak gitu. Jadi mereka harus tahu juga. Jadi ada pertimbangan seperti itu. Mereka juga harus tahu proyek-proyek apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Tentu kalau gue baru motret 3 minggu lalu, tentu kayaknya lebih nggak dipercaya gitu. Karena kebetulan gue udah motret lebih lama. Jadi ada track record yang jelas. Jadi portfolio juga penting ya, sama jejak-jejak rekam karyamu kayak gimana juga. Iya, dan apakah gue yakin dengan karya gue? Itu kan dari soal sosok Roni sendiri, sosokmu sendiri. Tapi kalau dari isu yang kamu bawa, menurutmu kenapa sih Objektivit milih karyamu? Ya sebenarnya ini lebih enak tanya ke mereka sih, tapi mumpung di sini adanya. Tapi kalau gue sih melihat
Gue lebih banyak apply grant atau fellowship yang ada di Asia sekarang. Karena jelas di tulisan mereka di objektif bahwa mereka lebih support ke local stories yang underheard, underreported. Karena mereka nggak pengen lagi ngeliat poverty, apa namanya famine atau kenapa yang semua di cover oleh media barat. Ketika ngomong Indonesia apa sih? Kebakaran hutan, orang hutan, demo apa namanya fundamentalis, gitu kan. Jadi it's all very cliche gitu. Jadi buat mereka ingin sesuatu yang gue belum pernah dengar nih, kita coba deh. Dan they took that risk with me. Karena menurut gue ini it's a local story that buat gue orang Singapura sebenarnya nggak terlalu relevan, tapi lebih untuk orang Indonesia, dan gue udah jelasin itu juga. Oke, aku jadi kepikiran nih, kan kamu bilang mereka cari cerita yang nggak banyak di blow up ya, bisa kita bilang gitu ya. Tapi sebenarnya kan Pantura itu ya Pantura sebenarnya banyak dibicarakan, diberitakan. Misalnya setiap kali mudik Lebaran Pantura selalu diberitakan. Tapi kan sudut pandangnya beda dengan yang kamu lakukan. Mungkin dari situ juga bisa jadi salah satu daya tarik ya bagi audiens atau bagi kuratornya di Singapura. Ya kan kita sebenarnya Pantura itu bukan sesuatu yang asing buat kita. Cuman kan seberapa paham kita, gue aja nggak paham ya. Udah ngerjainnya hampir 2 tahun itu. Belum gitu paham juga. Makanya gue pengen lanjutin terus. Apalagi orang yang kita cuma ngeliat dari TV tiap tahun sekali pas mudik macet gitu kan. Yang ditahu itu aja. Oh mudik macet, sekarang udah ada tol baru. Nggak terlalu kan. Gitu. Itu doang. Benar nggak? Jadi buat gue triggernya adalah di situ. Makanya gue kerjain. Dan kenapa orang Singapura mereka tertarik, ya mungkin buat gue perpaduan, gue bisa meyakinkan mereka ini proyek kayaknya harus gue lakukan nih, ya ada local value on this. Tapi juga mungkin buat mereka ada sambungan juga dengan kolonialisme walaupun very loose. Mereka dijajah Inggris, gue jelasin kok, kayaknya satu-satunya penghubung kita dengan kolonialisme adalah Thomas Stamford Raffles. Yang buat Istana Bogor, dan di sini buat Singapura. Sisanya hampir nggak ada, kecuali duit Indonesia semua di sana. Oke. Berarti bisa aku bilang kamu coba melakukan apa ya, semacam approach yang historical gitu nggak sih? Salah satu motivasi terbesarmu itu juga nggak sih di project Pantura? Ya mungkin historical. Ini juga nyambung sama pertanyaannya Rama. Sepertinya memisahkan Pantura hari ini dan Pantura yang disentuh Daendels di masa lalu menjadi persoalan visualnya. Apakah begitu? Apakah bisa membawa Pantura tanpa membawa Daendels atau sebaliknya? Ya mungkin itu ya tugasnya Rama mungkin sebagai penulis. Atau kita undang Rama nih, gimana nih buat ngobrol? Rama mau nggak? Bentar. Boleh Mas Rama diundang nih. Coba di-unmute dulu Mas Rama, suruh. Nanti ada kontroversi lagi kayaknya. Tapi ini pertanyaan yang menarik banget bagiku. Memisahkan Pantura hari dan yang di situ Daendels kan juga susah. Apakah bisa membawa Pantura tanpa membawa Daendels atau sebaliknya? Seperti yang kamu lakukan kan juga, kamu lagi-lagi kayak Pantura, where are you Mr. Daendels, seolah-olah gimana ya? Seolah-olah kamu ingin memanggil kembali dampak kolonial, kamu ingin recall kesadaran tentang intinya sih buat gue mengerjakan apa yang menurut gue harus gue lakukan buat gue untuk kepuasan diri gue sendiri dan juga ilmu pengetahuan pada akhirnya secara untuk the bigger purpose gitu. Tapi lagi-lagi nggak harus juga fotografer menjelaskan semua, itu juga tugas dari ekosistem fotografi secara keseluruhan, kayak misalnya kurator, kritikus, penulis yang menjelaskan apakah Pantura ini pantas untuk dikenang sepanjang zaman atau cuman pas pameran, ini udah nggak penting lagi, ya nggak masalah gitu. It's not a problem. Tugas gue sebagai fotografer di sini sebagai dokumentarian dalam melakukan ini, merekam. Lepas apakah penting atau enggaknya itu bukan gue lagi yang menjadikan. Jadi lebih ke
lebih ke penulis dan pelaku fotografi lainnya, yaitu kritikus. Dan kalau misalnya bilang, oh Pantura jelek gitu, nggak apa-apa. Nggak masalah juga. Tugas gue aja lah merekam. Oke. Tapi ini ada rencana pamerannya Mas cuma di Objektifit saja atau ntar bakal kamu bawa ke tempat pengennya sih ke bawa ya, cuman lagi-lagi kan masalah sekarang dana lagi ya. Kalau ada yang invite, tentu gue dengan senang hati. Tapi untuk pameran karena besar biayanya untuk produce, itu harus ada bantuan atau harus ada yang support untuk jadi host. Ini berarti kamu pameran terus kamu tinggal ke Indonesia ya? Kamu kemarin sempat cerita. Gimana? Ketika pamerannya berjalan di Singapura, kamu tinggal balik ke Indonesia? Iya. Oh, ini ada bookletnya nih. Ya. Oke. Ya, jadi pembukaan pameran sekitar tanggal 12, kalau nggak salah ya. 12, gue di sana tanggal 9 setting up. 9, 10, 11 kita setup, kita cat tuh satu galerinya, kemudian pembukaan tanggal 12, tanggal 14 gue balik, tanggal 16 kalau nggak salah atau 17 lockdown di Singapura. Oke. Ron, di sini sebenarnya aku tadi baca-baca singkat, sempat baca-baca soal bukletnya yang dari Objektifit. Di situ ada sedikit kamu singgung bahwa kamu berangkat dari sudut personalmu sebagai keturunan Chinese minority di Indonesia. Ini kayaknya belum kita obrol nih soal hubungan motivasi. Sebenarnya motivasi gue bukan itu juga. Itu karena discussion gue dengan Wei Leng ya. Yang kebetulan juga adalah keturunan Tionghoa juga. Jadi banyak keturunan Tionghoa datang dari Chinese, ada yang datang ke Singapura, ada yang ke Jakarta, ada yang Surabaya. Ya kebetulannya gue dilahirkan dari keluarga yang sebenarnya yang nyampainya ke Jakarta gitu. Jadi sebenarnya untuk motivasi awalnya bukan, gue nggak melihat diri gue adalah keturunan Cina awal motretnya. Ketika gue di Pantura, ya ada kerasanya juga. Apa identitas gue ini? Bukan dalam hal buruk ya, tapi kerasa aja. Iya. Tadi juga kamu bilang bahwa kamu sama Fatris ya sempat road trip bareng ya? Oh iya. Itu berapa kali? Sekali road trip atau? Sekali road trip terakhir. Oke. Ngabisin duit terakhir. Kalau aku setahu kan Fatris penulis juga sedikit yang banyak nulis soal sejarah. Nah, kolaborasi yang kamu lakukan dengan Fatris ketika road trip atau insight-insight yang kamu dapatkan dengan metode kerja kayak gitu, kayak gimana, Ron? Mungkin ada kayak... Ya kalau gue yang lihat cara kerja penulis sama cara kerja fotografer tentu beda ya. Dan kita baru kali ini gue nggak pertama kali sih gue travel sama Fatris. Pernah sekali juga waktu ke Banda, gue pernah nebeng dia ke Banda naik Pelni, dan menurut gue ya oke juga, cobalah kita road trip bareng di perjalanan terakhir. Siapa tahu nanti kalau kita jalan bisa, karena menurut gue sebagai penulis tentu cara kerjanya sedikit beda, dan menurut gue itu menjadi nilai tambah apa yang bisa gue dapat. Apakah ada sisi-sisi baru yang bisa gue pikirkan dan coba tambahkan di dalam fotografi gue. Oke, mungkin bisa kamu ceritakan lebih spesifik apa cara kerja yang bedanya itu. Jadi kayak mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang misal berisi dengan penulis nih dalam jalan bareng kerjaan project. Kamu bisa cerita lebih detail nggak soal itu? Sambil nunggu pertanyaan yang lain. Yang lain kalau mau tanya silakan chat di itu ya, di chatnya ya. Kalau Fatris kan lebih mengumpulkan cerita. Jadi dia lebih perlu sit down, mendapatkan experience, ngobrol-ngobrol lama. Sedangkan kalau gue kan nggak terlalu. Gue lebih ke motret spontan, ataupun ketika motret orang saat pertama yang gue foto. Selebihnya dia pose aja gitu, dan menurut gue nggak menarik gitu. Dan cara kerja Fatris totally opposite. Dia harus duduk gali-gali pertanyaan sampai dia nyaman, kemudian mulai ngomong-ngomong yang aneh. Nah, saat itu adalah cerita yang buat Fatris. Jadi totally different thing. Mungkin gue bisa melakukan itu, tapi gue tidak melakukan itu. Gue cuma melihat
cara bekerja dia seperti apa, dan ada berapa yang kita tukeran data, ada tukeran oke, kita bawa ke sana, it works for him, it doesn't work for me. Ada juga kita pergi ke tempat satunya, ada kayak misalnya ada satu Ka'bah tuh ya di arah menuju Banyuwangi, arah Banyuwangi, sorry, arah Situbondo itu ada Ka'bah di pinggir jalan. Jadi buat latihan orang-orang sebelum ke naik haji. Nah, buat gue menarik tuh, gue pengen lihat gitu. Tapi buat gue nggak menarik karena nggak ada orangnya. Metode kerja visual sama ada baca kok, tulisan. ya. Tapi buat gue ajak dia karena gue juga perlu paksaan untuk slow down. Pada saat itu gue juga mengumpulkan cukup banyak foto. Gue harus juga dipaksa untuk mendengarkan cerita-cerita yang lebih dalam. Dan dalam hal ini gue mendapatkan banyak hal ketika Fatres itu namanya. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan nggak nih? Silakan kalau yang mau tanya diketik di chat. Ini udah jam. Bookletnya ini bisa di-download kalau misalnya ada yang tertarik ingin melihat isinya itu di website Objektif. Mereka ada PDF-nya, bisa di-download secara gratis. Oke, tadi udah aku share di chat. Ya, banyak foto-fotonya juga ini nggak ada di pameran. Jadi ini lebih banyak outtakes-nya. Gimana Ron, masih kuat lanjut? Ini kita sampai jam berapa nih? Udah 8.42 nih. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Mungkin nggak bisa share. Mungkin sampai jam 9, Ron? Boleh. Oh, bisa. Silakan. Jam 9 ya? Silakan yang mau nanya. Atau mungkin aku ada yang miss tadi ya pertanyaannya. Banyak banget nih. Bentar. Kurator udah, ini Denlas oke. Oke. Udah habis nih. Nggak keluar, Ron? Nggak keluar. Nah, ini ada lagi nih, Ron, tentang membaca Pantura dan Daendels, bagaimana respon orang, audiens di Singapura sewaktu pameran di sana, apalagi tanpa caption ya, ini bagus juga nih, apalagi tanpa caption, bagaimana konteks Pantura secara visual dibaca oleh orang Singapura yang kulturnya beda, yang nggak tahu secara historisnya. Gimana nih? Itu juga kita udah coba antisipasi bahwa pasti apresiasi orang Singapura secara umum tentu tidak seperti kita yang lebih dekat ya tentang sejarahnya terhadap sejarah Pantura, karena kita tinggal di Jawa juga kebanyakan. Dan itu mengapa kita nggak pakai caption. Kita nggak pengen memaksa orang untuk belajar tentang Pantura. Kita ingin orang belajar experience terhadap Pantura yang saat ini. Makanya di layout kita bikin seolah-olah kita lagi naik mobil sampai akhir ujung di Panarukan, foto terakhirnya yang panorama gitu. Jadi walaupun orang Singapura sendiri atau siapapun yang datang tidak tertarik ke Pantura, paling tidak dia bisa menikmati secara visual road trip tersebut. Ketika dia tertarik, apa sih ini Pantura ini, kok gue mengalami experience cukup menarik secara visual, dia baru baca, dia bisa baca segala macam ada di internet, di KLTV dan lain, itu semua ada. Jadi bukan tugas gue untuk menjelaskan secara histori lagi, karena tugas gue bukan itu. Gue nggak punya kapabilitas untuk itu. Gue cuma untuk memantik interest. Curiosity, interestnya juga. Oke. Jadi kamu bilang sekuensinya juga diatur dari Anyar sampai Panurukan, iya nggak sih? Aku salah dengar? Terakhirnya di Panurukan, awalnya itu enggak. Jadi awalnya kita lebih random. Jadi ada foto pertama itu foto dari Tuban sebenarnya, foto dua perempuan dengan latar belakang mural yang kebetulan ada kelenteng juga. Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya di sini misalnya ada yang tadi si bocah pakai pakaian militer ya, boleh aku bilang nggak sih bahwa wajah Pantura kan saat ini sangat berbeda banget, terutama karena kita mengalami Orde Baru yang begitu lama, malah kalau foto kayak gini tuh kayak lebih kental ke warisan Orde Baru, maksudnya warisan kolonial lebih dimodifikasi oleh pengaruh pemerintahan Soeharto yang impian seorang anak pasti
mereka didandanin kayak militer, ala militer. Aku pas kecil juga ngalami sih kayak gini. Gimana, Ron? Ya, tapi Orde Baru nggak ada tanpa ada kolonialisme sebelumnya. Malah wajah kolonialisme sebenarnya nggak kelihatan juga ya? Nggak ada. Nggak ada ya, malah kita Kecuali, udah... kecuali jalannya juga, atau apa yang ada di Medan Merdeka Barat itu. Itu kan, itu istananya kan juga peninggalan Belanda. Sekilas dulu tuh kalau nggak salah aku lihat di film yang YouTube yang ada beberapa wawancara ke orang-orang lokal ketika ditanya, Pak tahu Dendels nggak sih? Oh tahu. Dan ketika mereka jelasin tentang Dendels, orang-orang lokal ini mereka bilang bahwa Dendels ini orang yang tersohor, besar dan baik loh. Kenapa kok baik? Ya karena dia menciptakan jalan ini yang pada waktu itu kayak dianggap bahwa bangun jalan ini berarti dia baik, dia memberi fasilitas infrastruktur. Padahal kan di balik itu sejarahnya cukup gelap atau cukup kelam tentang kerja paksa yang memakan banyak korban. Nah, kalau ngobrolin soal ini, kamu ada niat nggak sih untuk menampilkan kesadaran historis di karya-karyamu atau cuma pengen kayak menunjukkan potret Pantura saat ini kayak gimana? Yang coba kamu permasalahkan di proyekmu ini kayak apa? Ya, mungkin ada kesadaran historis juga, cuman sumber lebih dalamnya lagi bukan dari gue yang pasti. Gue lebih ke untuk memantik, oh ternyata ada seperti ini. Nggak harus semuanya kok. Maksud gue nggak harus semua orang, oh ternyata ada sejarah seperti ini gitu. Cukup 1-2 ya udah cukup. Rasa itu terjadi ketika gue baca bukunya Pram. Oh ternyata sejarah yang ini lebih menarik daripada sejarah yang diajarkan di sekolah selama 12 tahun. Kok kenapa nggak ini aja yang diajarkan? Ibaratnya seperti itu kan. Nah gue pengen gue bukan membandingkan diri gue dengan Pram atau gimana, tapi rasa seperti itu sangat menarik buat gue. Provokasi secara pikiran itu sangat menarik sekali menurut gue. Dan kebetulan cara gue adalah cara visual. Boleh aku bilang provokasi artistik ya? Mungkin. Tapi ntar diciduk lah. Kalau provokasi. Oke, tapi selain Pram sama The Groge Postback itu ada kayak sumber inspirasi yang lain yang kira-kira cukup mayor dalam pembuatan karyamu ini nggak sih? Ini foto-foto yang loose edit ya, Ron ya? Bisa sambil ini loose edit. Ini loose edit. Nah, ada 80-an. Oke, itu tadi. Kalau influence karya-karyamu ini kayak apa? Kalau misalnya tadi kan kamu udah banyak ngomong soal Pram sama bukunya yang Jalan Raya Pos Dendels sama The Groge Postback. Yang lain mungkin? Nah, kalau untuk fotografi sendiri, gue banyak terinspirasi dari foto-foto yang road trip yang lebih lepas ya, kayak fotonya Pradip Suban, ada fotonya karyanya Luc Delahaye, kalau tahu itu dulu fotografer Maktum Prancis, tapi dia keluar karena pengen jadi seniman, nggak pengen jurnalis lagi. Dia bikin satu karya namanya Winter Race, bisa nanti di Google. Dia kalau salah 3 bulan menyusuri jalur Trans-Siberia. Jadi sebelum banyak fotografer mengikuti tahun 2000-an, baik Jonas Benediktsson ataupun Jacob Osobol, dia sudah buat duluan, namanya Winter Race. Keren sekali. Jadi kayak semacam menelusuri ulang jalur. Dulu kalau nggak salah ada juga yang menelusuri ulang jalur Sutra itu. Aku lupa siapa. Michael Yamashita. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak sih? Aku merasakan dari Heru nih. Aku merasakan banyak kerumitan untuk tema ini. Benar-benar kita nggak bisa memuaskan semua orang. Oh iya. Jadi kompleks banget ya Pantura ini ya. Ya memang. Makanya aku tadi sempat bilang bahwa karya yang kamu lakukan kayak Main Mountain Disease kan konsepnya abstrak besar banget, terus kayak banyak. Tapi pertanyaannya, apakah sesuatu yang memang sudah rumit dari sananya, memang harus kita paksa untuk disimplifikasi? Enggak juga kan? Ya, enggak juga. Ini ada lagi, saya melihat foto-foto ini kurang lebihnya ada peninggalan kolonial. Oke, pasti, yaitu dari masyarakat kerja, sebab kolonial identik dengan pekerja, hiburan buat londo-londo. Gimana, Ron? Saya melihat ini banyak, iya sih, banyak peninggalan kolonial dari masyarakat pekerja.
sebab kolonial identik dengan pekerja hiburan buat lonto-lonto. Mungkin ini pendapat dari Mas Sukri aja. Oke, gimana yang lain ada pertanyaan? Udah jam 8.51, 9 menit lagi. Atau kita tutup aja nih, ada sorry. Ada mungkin pesan terakhir? Pesan terakhir. Ya ini keren nih, yang banyak fotonya yang juga. Ya, kita banyak memilih foto-foto yang kita harus take out karena kita nggak pengen terlalu kontekstual juga. Kita pengen lebih ke experience road tripnya. Jadi banyak-banyak foto yang akhirnya nggak masuk dalam pameran di objektif tersebut. Sebenarnya banyak foto yang ingin saya masukkan. Yang lebih kontekstual. Cuman akhirnya nggak bisa masuk. Ini banyak yang bagus-bagus nih sebenarnya. Wah, keren banget. Terus foto take out ini bakal kamu buang terus atau di bentuk presentasi kalian akan berubah juga? Ya, kita aja. Ya, mungkin waktunya akan tahu ya. Cuman untuk pameran kemarin 31 foto itu, mungkin saya akan motret lagi, mungkin chapter kedua. Yang pasti foto-foto ini akan dikonsider untuk bentuk presentasi lainnya. Entah itu buku atau mungkin pameran selanjutnya. Kita lihat aja. Oke, siap. Yang pasti nggak di-delete lah. Oke, karena udah mau jam 9 nih, mungkin dari Roni ada kesimpulan atau mungkin advice for young photographers? Advice ya, jangan banyak mikir, motret aja. Kesimpulannya apa? Dalam hal apa? Kesimpulan? Dari proyekmu ini aja deh. Dari Pantura, mungkin apa yang coba kamu sampaikan dan mungkin proyeksi ke depanmu soal proyek ini kayak gimana? Proyeksinya saya akan terus memotret sampai saya udah nggak tertarik lagi. Mudah-mudahan sih segera ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini selesai karena kalau kelamaan juga malas juga motret lanjut gitu kan. Kalau udah lama nggak motret, kayaknya motret yang lain. Ada juga beberapa proyek saya yang tertunda. Mungkin kalau ini saya akhirnya bosan, saya akan balik ke proyek-proyek yang tertunda sebelumnya. Kayak misalnya proyek tentang Orde Baru saya juga udah ngerjain selama setahun, cuman udah tertunda selama 2 tahun sekarang. Motretin museum-museum yang di running oleh militeri. Wah keren juga nih. Oke, udah jam 8.54. Gimana? Yang lain masih? Apa kita akhiri sekarang? Oke, kalau dari aku emang bentar ini ada chat. Ada pesan moralnya nggak Bang? Oke. Kalau dari aku emang sebenarnya proyek-proyek yang ngobrolin soal Indonesia banyak ya, tapi yang dijadikan satu kayak body of work emang masih jarang. Salah satunya kenapa aku tertarik sama proyeknya Roni Zakaria ini karena dia mulai mengangkat isu-isu sejarah dan nggak cuma kayak kembali ke sejarah, tapi kayak menunjukkan kayak gimana sih signifikansi pengaruh dari kolonialisme itu sendiri ke zaman ini. Dan kalau dari obrolan kita sama Roni, emang kalau mau menjelaskan soal kesejarahan itu sendiri ya di lain pihak ini bukan tugas fotografer, tapi memang perlu kolaborasi lain dengan sejarawan atau kritikus foto yang lebih bisa menjelaskan, atau mungkin kurator perannya kalau dalam kasus pamerannya Roni. Mungkin itu aja. Udah jam 8.55 ini, yakin nggak ada yang nanya 5 menit lagi. Mungkin sudah ya. Kalau mungkin udah? Aku sih bebas, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang lama nggak ketemu, kayak Naga, Roni juga terakhir ke sini kan, encounter waktu itu, dan depan. Ada Mas Hardi Kapan, Mbak Swanti. Mungkin kalau mau pengen tanya bisa lanjut, masih ada waktu 5 menit lah. Kita semua menunggu virusnya selesai supaya bisa main ke Malang lagi nih. Oke. Siap kok, siap Ron, kita tunggu di Malang. By the way, kalau mau promosi soal ya bukunya Roni masih bisa didapetin ya, bisa kontak Roni sendiri atau di Anoptenium
Oh iya, saya bisa Silakan. kirimkan linknya. Kalau misalnya bosan dengan apa self isolation, promo sedikit ya. Oke, silakan. Oke. Kita tunggu sampai 5 menit, kalau nggak ada kita tutup aja nih. Oke. Kon, Hey, gimana? Mbak Santi katanya lagi pengen ngobrol nih setelah sesinya Roni. Oke. pengen Sip. lepas rindu katanya. Ya, kalau misalnya pengen order buku saya, ini buku terbaru saya, dicetak tahun lalu di Singapura. Kebetulan harusnya akan ada launching di Jakarta, di Malang juga mudah-mudahan, dan Surabaya. Oh, Cuma iya. karena ada virus ini terpaksa sekarang dicolong-colong promo dikit di Zoom. Ya, jadi kalau mau order bisa langsung di Tokopedia, nanti selama PSBB ini tetap dikirim kok. Oke, siap. Silakan di Tokopedia-nya Unobtainium Store, kita kontak langsung di situ. Oke, mungkin kita tutup sesi untuk wawancara untuk Photographer's Talk dengan Roni Zakaria dengan proyeknya Pantura. Kalau saya sih sangat menunggu-nunggu banget proyek yang semacam ini ya, yang ngobrolin soal Indonesia dari sisi historisnya, karena kalau aku sih juga banyak baca beberapa buku sejarah, rata-rata itu ditulis oleh orang yang bukan Indonesia, dan karya-karya kayak gini mah justru dinantikan dari kita sendiri untuk kita sendiri. Kayak kemarin ada salah satu pemenang World Class foto orang utan yang motret juga bukan orang Indonesia, fotografernya dari Perancis kalau nggak salah, The Last Breath itu. Itu aja sih penutup dari aku. Terima kasih semuanya udah join. Makasih juga buat Roni Zakaria udah mau meluangkan waktunya. Makasih buat Walking Alam. Mungkin nanti di kedepannya ada diskusi lanjutan lagi, atau dari Roni dan programnya Daknau, mungkin kita simak lagi pergerakan Roni di kolektif-kolektif yang lain. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih.